Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Pridani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3A. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang uji beda rata-rata. Yang pertama, konsep uji beda dua rata-rata. Uji beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji T atau t-test. Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu atau confidence interval dari dua populasi. Adapun prinsip pengujian dua rata-rata ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Dalam menggunakan uji T, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat atau asumsi utama yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji T adalah data harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu untuk menormalkan distribusinya. Jika transformasi yang dilakukan tidak mampu menormalkan distribusi data tersebut, maka uji T tidak valid untuk dipakai, sehingga disarankan untuk melakukan uji non-parametrics seperti Wilcoxon atau data berpasangan atau Mann-Whitney-U atau data independen. Berdasarkan karakteristik datanya, maka uji beda dua rata-rata dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, uji beda rata-rata independen dan uji beda rata-rata berpasangan. Teori uji beda rata-rata itu sebuah teori dalam statistik yang dipakai untuk menguji apakah suatu nilai tertentu atau yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji beda rata-rata itu harus bisa jika data yang digunakan tipenya kuantitatif, artinya data yang diolah hanya berbentuk angka. Dalam uji beda rata-rata ada pembagian-pembagian tertentu. Yang pertama, uji T untuk rata-rata pada satu kelompok sampel yang disebut dengan one sample t-test. Nah, pengujian ini dilakukan antara lain untuk menguji homogenitas data dan dapat juga digunakan untuk mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata suatu kelompok sampel dengan nilai pembanding yang ditetapkan. Yang kedua, uji T untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling bebas atau independen sampel t-test. Melalui pengujian ini, dapat diketahui signifikansi perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang saling tidak berhubungan. Yang ketiga, uji T mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan. Melalui pengujian ini, dapat diketahui signifikansi perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang saling berhubungan. Yang keempat, uji T dikembangkan oleh William Seligost pada tahun 1915. Dalam artikel publikasinya, ia menggunakan nama samaran student, sehingga kemudian metode pengujiannya dikenal dengan uji T student. William menganggap bahwa untuk sampel kecil, nilai Z dari distribusi normal tidak begitu cocok. Oleh karenanya, ia kemudian mengembangkan distribusi lain yang mirip dengan distribusi normal, yang dikenal dengan distribusi T-student. Distribusi student ini berlaku baik untuk sampel kecil maupun sampel besar. Pada N besar sama dari 30, distribusi ini mendekati distribusi normal pada N yang sangat besar. Misalnya, N sama dengan 10.000.
Nilai distribusi T sama persis dengan nilai distribusi normal, atau lihat tabel T pada DF 10.000 dan bandingkan dengan nilai Z. Yang kedua, beda rata-rata dua sampel. Untuk melakukan uji beda rata-rata dua sampel independen dapat terjadi pada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama yaitu di mana nilai varians populasi diketahui, sedangkan kondisi kedua di mana nilai varians tidak diketahui. Berikut merupakan statistik uji yang digunakan dengan kondisi varians populasi diketahui. Nah, rumus di atas dapat digunakan ketika memenuhi asumsi di mana populasi harus berdistribusi normal. Observasi sampel dilakukan secara independen atau sigma 1 dan sigma 2 diketahui. Sedangkan kondisi kedua, uji beda rata-rata di mana nilai varians populasi tidak diketahui. Statistik uji yang cocok digunakan adalah nilai T statistik dengan formulanya sebagai berikut. Selanjutnya, uji dua sampel berpasangan. Perbedaan paired sampel dan independent sampel adalah terletak pada kelompok yang kita bandingkan. Jika kelompok yang kita bandingkan berasal dari populasi yang berbeda, maka disebut dengan independent sampel. Sebaliknya, jika kelompok yang dibandingkan berasal dari populasi yang sama, maka disebut paired sampel. Contohnya adalah kita membandingkan tingkat kemiskinan di suatu daerah pada dua periode yang berbeda. Berikut merupakan formula atau rumus yang dapat digunakan untuk uji beda rata-rata pada paired sampel. Kemudian yang keempat yaitu uji perbedaan dua sampel independen. Untuk melakukan uji beda rata-rata dua sampel independen dapat terjadi pada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah di mana nilai varians populasi diketahui, sedangkan kondisi yang kedua di mana nilai varians tidak diketahui. Berikut merupakan statistik uji yang digunakan dengan kondisi varians populasi diketahui. Nah, rumus di atas dapat kita gunakan ketika memenuhi asumsi di mana populasi harus berdistribusi normal. Observasi sampel dilakukan secara independen dan sigma 1 dan sigma 2 diketahui. Sedangkan kondisi kedua adalah uji beda rata-rata di mana nilai varians populasi tidak diketahui. Nah, statistik uji yang cocok digunakan adalah nilai T statistik dengan formula atau rumus sebagai berikut. Sekian, terima kasih.